simai tasik bali de nala tasik bali de rasa non doi dosa bakmati tiana tente Pulau Rote dan panoramanya tidak akan pernah habis jika diperbincangkan. Mulai dari pemandangan alamnya, pantai, komoditi laut, masyarakat, musik dan daun lontar yang menjadi ciri khasnya. Di Pulau Rote, pohon lontar pada saat ini bukan saja dijadikan sumber kehidupan karena menghasilkan tuak, sopi, gula lempeng, gula semut, wadah pembungkus rokok, tikar, sandal, topi dan atap rumah. Melainkan lebih dari itu, jika dianggap mempunyai nilai lebih karena daun lontar makin sering digunakan sebagai bahan resonator sasando atau disebut juga dengan hai. Tak banyak yang tahu, musik khas dari Rote, musik etnis sasando ternyata disukai oleh sekelompok penikmat musik khas Indonesia di Australia dan Eropa. Tapi di Indonesia sendiri, lebih dari 200 juta penduduknya masih banyak yang belum paham atau bahkan tidak mengenal musik sasando. Bagi masyarakat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, tempat asal muasal musik sasando, musik tersebut sangat dikenal sebagai musik keseharian. Alat musik ini berbahan baku daun lontar dan kayu bambu. Rote, pulau paling selatan di Indonesia, tempat alat musik ini berasal. Bunyinya yang merdu dan menyentuh batin menjadi ciri khasnya. Asal muasal alat musik ini menurut banyak tokoh adat di Pulau Rote telah dikenal masyarakat Rote sejak Rote menjadi bagian dari Kerajaan Dana. Kemudian Kerajaan Dana terpisah dua menjadi Kerajaan Dana dan Kerajaan Ti karena adanya peperangan. Menurut sejarah, musik sasando sudah ada sejak abad ke-13, di mana kala itu Portugis masuk ke Indonesia. Sasando berasal dari bahasa Rote, yaitu dari kata sandu, yang artinya bergetar. Banyak versi legenda mengenai awal ditemukannya sasando, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam, dapat disimpulkan sasando pertama kali ditemukan pada abad ke-13 oleh Pupus Roba, atau disebut juga Nunu Foe. Pupus Roba merupakan pemusik sasando yang cakap memainkan sasando, yang kemudian diberi gelar oleh Kerajaan Dana dengan gelar Nunu Hitu. Kemudian pada abad ke-17, Sangguwana dan saudaranya, Tulo'o, pergi berlayar. Ketika mereka berlayar dan terhempas gelombang tinggi hingga terdampar di Pulau Rote. Pada waktu itu Sangguwana yang awalnya dikira penemu sasando, padahal tidak. Sasando sendiri memang sudah ada di Rote sejak abad ke-13 dan menjadi alat musik yang selalu dimainkan masyarakat Rote, khususnya keluarga pemusik sasando, baik untuk menyambut raja, untuk iringan tari, acara syukuran, maupun upacara kematian. Kala itu sasando masih berupa sasando gong, dan bunyinya pun masih sangat sederhana, serta berdawai 9 tali, dan sekarang berkembang menjadi 11 tali. Sasando, menurut banyak versi, ada beberapa versi, tapi salah satu versi yang dapat merupakan versi yang populer di Rote, ialah penemunya bernama Pupuk Soroba. Pupuk Soroba ini hidup pada abad ke-13 Masehi. Pada suatu saat dia mengambil sepotong bambu, lalu dia cungkil kulitnya, dia alas dengan kayu sepotong, dia petik ada bunyi. Terus kebetulan sebelum adanya sasando, orang Rote sudah kenal gong. Gong itu terdiri dari 7 nada.
Lalu dia usahakan sehingga disesuaikan bunyi-bunyi yang dia dapat pada batang bambu itu, yang timbul pada batang bambu itu disesuaikan dengan bunyi gong. Akhirnya timbullah sasando. Nah, sasando ini pada mulanya memang disebut sasando karena arti sasando itu ialah bergemetaran atau bergetar. Tapi pada sekitar tahun 1980-an diperdirikan sebuah gedung hotel di Kota Kupang. Lalu hotel itu diberi nama Sasando. Akhirnya orang Kupang menyebut alat ini Sasando, tapi nama sebenarnya Sasando. Lalu Sangguana yang disebutkan dengan versi lain itu dia lahir pada abad ke-17. Nah, sebelum Sangguana dan sesudah Pupuk Soroba ada beberapa pemain sasando juga yang terkenal, yaitu pada abad ke-15. Salah satunya bernama Lunggilai dan salah satunya lagi bernama Baluam Sina. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebagai tanda bahwa penemu sasando itu siapa agak sulit ditemukan. Hanya cerita dari mulut ke mulut. Kebetulan sejarah tentang bahan-bahan tertulis ini, pengenalan akan tulisan ini di NTT umumnya dan di Rote khususnya terlambat. Kalau di Jawa tulisan sudah dikenal dari sejak abad-abad pertengahan, barangkali atau permulaan abad, tapi pengenalan tulisan di NTT terlambat sehingga cerita dari mulut ke mulut. Lalu kadang-kadang fakta dan mitos bercampur baur. Jadi menurut saya ada beberapa versi-versi yang menceritakan tentang asal-usulnya sasando ini tidak menjadi penting. Yang penting bagi saya ialah bagaimana supaya alat musik tradisional masyarakat Rote ini dilestarikan. Itu harapan saya. Lalu harapan saya yang berikutnya ialah bagaimana perhatian pemerintah sehingga memelihara alat kesenian ini, termasuk juga barangkali mendapatkan suatu hak cipta. Itu harapan saya. Dan saya sebagai salah satu putri dari daerah asal sasando ini, saya mengucap banyak terima kasih kepada banyak pihak karena mereka sudah mempunyai perhatian yang penuh atas sasando ini, dan mudah-mudahan dengan bantuan pemerintah dan bantuan para pihak yang mempunyai prihatin atau pemerhati budaya dan seni, mudah-mudahan alat sasando ini turut dipopulerkan. Tahap pembuatan sasando berawal dari daun lontar yang dipetik dari atas pohon lontar. Umumnya pengrajin sasando punya langganan atau orang tertentu yang dipesan khusus untuk memanjat dan memetik daun lontar, karena dianggap lebih mengetahui bulan yang baik untuk memetik daun lontar. Daun lontar yang sudah dipetik kemudian dijemur hingga setengah kering selama 1 hari penuh. Setelah itu daun lontar yang ditekuk dan dilipat hingga membentuk sebuah haik, yaitu wadah resonator untuk menampung suara. Lidi-lidi yang ada di daun lontar terlebih dahulu dipotong bagian tengahnya agar haik mudah dilipat. Daun lontar yang sudah dilipat dan sudah berbentuk kemudian diantar ke rumah si pengrajin. Haik yang sudah setengah jadi ini kemudian dibersihkan dan dicat bening menggunakan bahan vernis agar terlindung dari jamur atau cendawan. Tahap selanjutnya menggunakan bahan kayu dan bambu. Bahan yang dipakai adalah bambu pilihan. Setelah itu kayu dibubut untuk pembuatan bokong dan kepala sasando. Setelah kayu dibubut, bambu dan kayu diamplas dengan menggunakan mesin amplas. Kemudian masuk pada tahap finishing, yaitu pengecatan kayu dan bambu yang sudah dibentuk tadi. Dan tahap yang paling terakhir adalah pemasangan dawai atau tali pada badan sasando. Tali yang dipasang berjumlah 32, dan kemudian tali ini di-stem sesuai dengan steman atau nada dasar yang dikehendaki. Tali atau dawai yang berjumlah 32 ini umumnya dimiliki oleh sasando biola yang mempunyai nada diatonis.
Sedangkan pada sasando gong terdapat 11 tali, yaitu mi tinggi, re tinggi, do tinggi, la, sol, mi, sol, la, do rendah, re rendah, dan mi rendah. Dalam kehidupan sehari-hari, musik sasando mempunyai komunitas atau grup sasando yang dipimpin oleh seorang pemimpin grup. Terdapat 2 jenis sasando, yaitu sasando biola dan sasando gong. Sasando dimainkan untuk mengiringi nyanyian, tarian, hiburan untuk raja, ataupun dimainkan dengan tambahan tabuhan tambur. Sasando lotek ya, maka sususan tali hitu. Tali itu lalu anak mulai berkembang, lalu abah mana ke sio. Ya. Lalu karena sio ala lakat tutup meko, sehingga meko sio sampai sekarang ini. Meko sio sampai sekarang ini. Lalu kemudian ala mete sasando ya lebih tahu seluk tambah tali 2. Supaya anak kali sana hulu esa. Lo sekarangnya hata mata kia. Lalu sasando ya lebih na nakamina kanai hatoli mamates, hatoli kakabik, nikah, dan syukuran feek kebesaran orang raja-raja. Sasando sasando meko ya, karena meko sio, sehingga dibaurkan menjadi sasando gong. Sebenarnya kata sasando tuh karena meko sio, sehingga ay mau kayak main sasando gong atau sasando meko. Sama saya sudah lahir, jodoh dari Leo, sekarang kedua dari Leo. Mi kamar Leo be, sekarang mi kamar Leo be. Bulmar Leo be. Sama saya sudah lahir, doi dari Leo, sekarang kedua dari Leo. Sasando ada 2 tipe, yaitu sasando biola dan sasando gong. Awal perkembangan sasando pertama sekali diawali oleh sasando gong. Sasando gong merupakan sasando yang memiliki 11 dawai, dan nada-nada yang ada di sasando gong adalah nada-nada pentatonik, yaitu nada yang terdiri dari 5 nada pokok, penta yang berarti 5, dan ton yang berarti nada. Berbeda dengan sasando gong, sasando biola memiliki harmonisasi nada yang dapat menghasilkan chord. Sedangkan sasando gong tidak memiliki harmonisasi nada yang beraturan sehingga sering disebut juga pentatonis atau terdiri dari 5 nada pokok. Baik sasando biola dan sasando gong dapat dikolaborasikan dalam suatu pertunjukan musik atau band dan dapat dipadukan dengan suara atau vokal.
Masyarakat Rote tetap mempertahankan kelestarian musik sasando hingga kini. Bahkan ada yang membuat sanggar untuk melatih masyarakat, terutama anak muda untuk tetap mencintai sasando. Seperti anak-anak ini, mereka selalu menyempatkan diri sehabis pulang sekolah untuk berlatih di sanggar ini. Pertama kali saya melihat guru saya bermain sasando, saya rasa sasando itu sangat sulit dimainkan. Namun ketika guru saya mengajari saya sedikit demi sedikit, saya mulai bisa belajar bermain sasando. Pertama awalnya saya rasa saya hanya bisa bermain lagu-lagu yang biasa saja. Contohnya mungkin lagu-lagu daerah yang nada dasarnya tidak setinggi nada dasar yang lain. Namun akhirnya saya bisa bermain sasando dengan berbagai macam lagu. Dan saya sangat menyukai musik sasando karena ketika saya memainkannya, saya merasa menghayati lagu yang saya mainkan. Denting-denting dan bunyi-bunyi dari sasando sangat indah dan sangat nyaman bila kita mendengarnya. Sasando adalah alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Ada dua jenis sasando tradisional. Kata sasando berasal dari Pulau Rote. Sasando artinya bergetar. Sasando tradisional ini ada dua, yaitu yang pertama sasando gong dengan jumlah dawenya ada 11. Kemudian yang satu lagi sasando biola tradisional. Sasando tradisional ini dia dipakai sebuah wadah yang terbuat dari daun pohon lontar. Ini fungsinya untuk memberikan getaran suara pada sasando biola ini. Untuk memberikan getaran yang baik, kita harus memasang sebuah pasak. Pasak ini berada di kepala sasando, bisa juga di bagian bokong. Ini maksudnya untuk memperkeras sasando supaya jangan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan nanti suaranya akan bergetar lewat lidi-lidi, karena daun ini ada lidi-lidinya. Nanti dia akan bergetar. Kalau tidak ada lidinya, suaranya kurang bagus. Kemudian sasando biola tradisional ini berkembang lagi ke sasando kotak atau box yang orang Kupang biasa untuk pemain-pemain sasando biasa bilang sasando keler, seperti yang ada di sini, nanti bisa dilihat. Ini sasando keler. Jadi sasando ini sudah berubah. Ada yang menggunakan keler karena tidak menggunakan daun, karena daun ini mudah pecah, mudah sobek, sehingga karena sobek ini yang menjadi masalah, kelihatannya jadi rusak, jadi dia beralih ke box. Dari box sasando keler itu dia berkembang lagi menjadi satu buah sasando elektrik. Sasando elektrik ini pick up-nya ini ditemukan oleh almarhum orang tua kami, Arnoldus Edon, pada tahun 60. Dan alat musik itu berhasil dibuat, kemudian dibawa ke Jakarta. Tahun 60 di Jakarta sudah ada sasando elektrik. Sasando elektrik ini tidak menggunakan wadah. Tidak menggunakan wadah. Wadahnya sudah dipindahkan ke speaker aktif. Maksud daripada tanpa menggunakan wadah agar si pemain memainkan alat musik ini bisa terlihat jari-jarinya, seperti contoh. Jadi jari-jarinya juga bisa dilihat. Dan sedikit dimodifikasi, tapi tidak menghilangkan bentuk keaslian daripada sasando elektrik adalah aslinya itu bambu
bambu dan tetap menggunakan kayu. Kemudian sasando akustik ada dua bentuk, yang satu tanpa menggunakan equalizer dan yang satu lagi hanya menggunakan transducer. Ada dua macam. Kelebihan dari akustik ini suaranya lebih banyak mengeluarkan treble, jadi suaranya makin bening, bersih, dan dilengkapi dengan potensi, ada treble, ada bassnya, dan ini kekuatannya dengan menggunakan baterai 9 volt, jadi cukup bagus. Dan kita bermain, kita juga bisa memutar besar dan kecil sesuai keinginan yang dimainkannya. Itu dalam perkembangan yang untuk 2014 sekarang. Jadi ada dua jenis, cuma yang satu menggunakan equalizernya sih. Dan menggunakan stand ini semuanya tanpa menggunakan daun lagi, karena daun itu sebuah wadah yang digunakan untuk tradisional, sedangkan yang sudah listrik wadahnya pindah ke speaker aktif. Speaker ini saja. Cara memainkan sasando biola adalah dengan cara dipetik. Melodi, ritme atau pengiring, dan bass dimainkan secara bersamaan oleh satu orang dalam satu pola permainan. Sasando ini terbagi ada 3 macam irama, yaitu mulai dari melodi, ada bassnya, dan ada pengiring atau ritme, akord-akordnya ada. Dan satu orang harus bisa memainkan 3 macam irama ini. Layaknya manusia yang lahir, hidup, dan berkembang, begitulah seni di mata orang Rote. Mereka terus berusaha agar seni musik tradisional sasando dapat terus berkembang dan tetap ada di hati masyarakat. Mulai awal tahun 1960, sasando mengalami kemajuan dan perkembangan yang berarti. Layaknya manusia yang berevolusi, mulai dari sasando biola yang masih berbentuk box, kemudian sasando dengan haik yang terbuat dari daun lontar, hingga sasando elektrik atau tanpa haik. Hal ini merupakan suatu terobosan baru untuk menyempurnakan sasando yang hanya dapat menjangkau range nada tertentu. Pada zaman dahulu, musik sasando hanya dimainkan oleh keluarga dan anak pemusik sasando saja. Perkembangan sasando ke sasando elektrik terlebih dahulu dilakukan oleh keluarga almarhum Arnoldus Edon, seorang pensiunan kepala sekolah dan guru fisika yang telah bereksperimen dengan sasando elektrik sejak tahun 1958. Tepat pada tahun 1960 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, beliau pertama kali menemukan cara bagaimana mengoptimalkan energi listrik menjadi suatu bunyi yang dapat dihantarkan menjadi getaran lewat dawai sasando. Setelah menyelesaikan tugasnya di Mataram, tahun 1972 almarhum Arnoldus Edon bersama keluarganya pulang ke Kupang dan meneruskan pembuatan sasando elektrik. Pada tahun 1976, sasando elektrik buatan almarhum Arnoldus Edon semakin dikenal dan dipakai terutama di kalangan para pemain sasando yang ada di kota Kupang, seperti almarhum Edward Pah, almarhum Pendeta Samkoli, Chris Naumanu, Ariance Margareta Tedensley, Ian Daniel Benjamin Tedens, almarhum Kiang Dun, dan masih banyak lagi. Tahun 1989, almarhum Edu Pah membeli sasando elektrik milik almarhum Arnoldus Edon dan memainkannya di sejumlah pentas. Kemudian tahun 1994, almarhum Arnoldus Edon meninggal dunia dan pekerjaan membuat sasando biola dan sasando gong elektrik diteruskan oleh anaknya, Karo David Habel Edon, hingga saat ini.
Lalu bagaimana dengan pemerintah? Apa saja langkah yang sudah ditempuh pemerintah untuk tetap membudidayakan sasando, baik sasando biola maupun sasando gong? Alat musik Pulau Rote yang saat ini, yang sementara kami kembangkan di Pemda Kabupaten Rotendao, pimpinan Bapak Bupati, Bapak Dr. Andus Leonard Haning MM, adalah selain daripada alat musik tradisional lainnya yang diserai dengan tari-tari tradisional lainnya, tetapi akhir-akhir ini pada 4 tahun belakangan kami fokus untuk pelestarian pengembangan alat musik sasando asli Rote. Di dalamnya kami kolaborasikan dengan pengembangan pelestarian alat musik sasando biola. Kegiatan-kegiatan seperti yang diharapkan, bagaimana melestarikan khususnya musik sasando di Pulau Rote, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan program kerja dan Pak Bupati untuk 5 tahun ke depan 2014-2019, salah satu program tetap dari Bapak Bupati adalah pelestarian sasando dalam bentuk festival musik sasando, di antaranya sasando asli gong dan sasando biola. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD teknis, kegiatan-kegiatan yang kami gelar untuk menjadi kegiatan-kegiatan pengembangan pelestarian sasando ini, kegiatan yang sudah kami laksanakan di SKPD kami adalah salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan musik sasando bagi generasi muda dan pemuda-pemuda yang berminat di dunia musik, khususnya musik tradisional sasando yang sudah berjalan tahun 2004 ini merupakan tahun yang keempat. Untuk 2015, program yang sama masih kami programkan, tetapi tidak dalam bentuk pembinaan, pendidikan dan pelatihan, tetapi dia dalam bentuk khusus. Yang dalam perencanaan kami itu 2015, kurang lebih 8-10 orang kami akan kirim ke tempat-tempat khusus sasando yang ternama di NTT, khususnya di Kota Kupang. Senior-senior kami yang ada di sana untuk bisa mengasuh, membimbing, mendidik para generasi muda, pelajar ataupun seniman yang akan kami kirim ke Kupang untuk mengikuti kegiatan khusus dengan limit waktu yang kami programkan, minimal 2 minggu, maksimal 1 bulan. Harapan kami sebagai pemilik alat musik tradisional sasando kepada seluruh warga masyarakat Indonesia umumnya, khususnya mitra kerja kami dari dinas, dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan mitra kerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao ke depan membantu kami di dalam bagaimana pola atau cara pengembangan dan pelestarian alat musik sasando untuk lebih dikenal di luar Pulau Rote, khususnya di mancanegara. Entah mengapa Pulau Rote memiliki daya tarik yang kuat, terutama untuk turis asing. Bukan hanya karena sasando yang dipunyainya, tetapi juga hasil laut yang kaya akan rumput laut, mineral, garam laut, hutan rimba yang asri, dan kearifan lokal yang masih dijaga merupakan modal utama daya tarik pemikat yang dapat mendatangkan devisa bagi negara. Bahkan masyarakat Rote masih ada yang bercocok tanam dengan tradisional, agar padi yang dihasilkan tidak tercampur dengan zat kimiawi. Betapa tidak negeri ini begitu banyak menyimpan cerita akan kekayaan yang tentunya patut dijaga agar tidak dikuasai asing. Alam telah memberikan kita kehidupan. Perjuangan untuk tetap melestarikan sasando bukan hanya merupakan perjuangan masyarakat Rote semata, tetapi juga dilihat sebagai bentuk miniatur untuk mempunyai rasa tanggung jawab oleh masyarakat, pemerintah, dan bahkan bayi yang baru lahir sekalipun untuk tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan kehidupan alam melalui budaya dan seni.